Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem perkemihan, di mana sistem perkemihan sendiri definisinya adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk menyalurkan urin keluar dari dalam tubuh. Fungsinya yaitu untuk menjaga stabilitas cairan yang ada dalam tubuh, menjaga asam basa di dalam tubuh, lalu juga membuang zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dan juga sekresi hormon. Selain itu, pembentukan urin ini akan terjadi di ginjal. Di ginjal ini khususnya ada di medula seperti yang ada di gambar. Nah, di medula ini akan terjadi 3 proses, yaitu ada proses filtrasi, lalu ada proses reabsorpsi, yang ketiga ada proses augmentasi. Ketika terjadi proses filtrasi, di mana yang tadi terjadi di medula ini itu akan terjadi khususnya di glomerulus, di mana bahan-bahan atau zat-zat yang masih dibutuhkan atau misalkan yang tidak dibutuhkan itu akan diserap, difiltrasi kembali, mana yang masih dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan, itu akan dialirkan ke kapsula Bowman yang disebut dengan urin primer. Pada saat sudah dialirkan ke kapsula Bowman, nah kapsula Bowman ini akan mengalami reabsorpsi, di mana nantinya akan dikirim ke tubulus proksimal dan akan difiltrasi atau direabsorpsi kembali. Jadi zat-zat yang masih dibutuhkan seperti glukosa, asam amino, natrium atau elektrolit lainnya yang masih dibutuhkan akan diserap kembali. Dan nantinya jika memang sudah tidak ada yang bisa diserap kembali, itu akan dialirkan ke lengkung Henle, di mana akan terjadi osmosis seperti pada ini. Pada lengkung Henle itu akan terjadi osmosis, di mana inilah yang membuat urin lebih pekat. Pada saat sudah sampai ke lengkung Henle dan sudah menjadi urin lebih pekat, nah itu akan dikirim kembali itu ke tubulus distal, di mana zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan tadi itu akan mengendap, lama-lama akan mengendap dan akan membuat urin itu yang tadi yang sudah pekat menjadi lebih pekat, dan kemudian akan dialirkan ke pelvis renalis, ke ureter, kemudian berakhir di vesika urinaria. Nah, nanti sudah di vesika urinaria ini, dan nanti itulah yang akan keluar dari luar tubuh, dari dalam tubuh. Tapi sebelum keluar dari dalam tubuh, biasanya akan ditampung dulu di kandung kemih. Nah, nanti kandung kemih itu kan kandung kemih adalah tempat untuk penyimpanan urin sementara ya. Nanti kalau misalkan cara keluarnya itu biasanya ada 3 refleks. Yang pertama itu akan terjadi tekanan pada urin tersebut yang akan membuat kita merasa kepingin kencing gitu. Selanjutnya nanti akan terus bertahan tekanan seperti itu, dan pada saat sudah dikeluarkan urin itu sudah dikeluarkan, nanti tekanan tersebut akan kembali normal ke nilai tinos basal. Semua itu diatur dari kerja otak, terutama di batang otak.